Dalam game ini, kita akan menyaksikan bagaimana Kasparov menukar benteng dan gajah demi mempertahankan kuda outpost dan menciptakan pion bebas. Setelah Kasparov membuka permainan dengan E4, Sirov mengarahkan ke sisi Smeshnikov. Selanjutnya kuda ke B5, rencana menempatkan kuda di D6. Sirov mengantisipasi dengan pion D6. Lalu Kasparov menyerang pion dengan gajah, memancing hitam dorong pion E5. Dengan sendirinya, petak D5 menjadi petak outpost bagi putih. Kemana arah gajah? Kasparov melihat bahwa petak D5 hanya dikontrol oleh kuda. Jika ia mampu menghilangkan kuda F6, maka kuda memiliki petak outpost di D5. Ia lalu menyerang kuda dengan gajah. Selanjutnya pion A6, kuda A3, pion B5, kuda D5, gajah E7, dan pertukaran gajah dengan kuda. Disusul pion C3, memberi tempat bagi kuda ke C2 yang akan melakukan manuver ke E3 mendukung kuda outpost. Gajah B7, kuda C2, kuda BD8, pion A4, sebuah langkah yang memiliki dua tujuan. Yang pertama menghilangkan kontrol hitam atas petak C4, dan yang kedua membuka ruang bagi benteng dan diagonal gajah terang. Pion B kali A, benteng kali pion, kuda D7. Berniat mengadu kuda di B6. Kasparov lalu mencegah dengan benteng B4, kuda C5. Di sini Kasparov melakukan pengorbanan kualitas dengan memukul gajah. Langkah yang luar biasa dari Kasparov didasarkan pada logika bahwa dia memiliki kuda outpost di D5 yang mencengkram wilayah hitam. Dengan menukar gajah dengan benteng, maka pion A6 tanpa penjagaan dari gajah terang. Setelah kuda memukul benteng, Kasparov tinggal memberdayakan sepasang kudanya menekan di sayap menteri. Tetapi sebelum menggerakkan kudanya, dia terlebih dahulu mendorong pion B4. Langkah ini memiliki dua tujuan. Yang pertama mencegah kuda ke C5, dan yang kedua jika pion ke A5, maka gajah skak, memaksa raja bergerak dan membatalkan hak rokade. Di sini putih bisa mengamankan raja dengan rokade. Segalanya menjadi mudah bagi putih. Pada posisi ini hitam melangkah gajah G5. Membawa kuda ke E3 adalah kesalahan, sebab hitam bisa langsung menukar gajah dengan kuda. Kasparov dengan cerdik membawa kudanya ke A3. Di sini Sirov mengamankan raja dengan rokade. Kuda C4, pion A5, memukul pion A5 sama saja dengan membebaskan kuda ke A5 atau ke C5. Kasparov tidak ingin kuda lawan menjadi aktif. Dia memilih gajah D3. Pion dipukul, dan pion juga memukul. Putih kini memiliki pion bebas didukung dengan sepasang kuda. Menteri B8 dipilih Sirov. Pion H4. Kasparov berupaya mengusir gajah dari diagonal H6 C1. Tetapi Sirov tetap mempertahankan diagonal ini. Ini merupakan kesalahan posisional, sebab keberadaan gajah di H6 membuat gajah ini tidak bisa ke DD8, mengontrol petak gelap di sayap menteri. Selanjutnya kuda ke B6. Sekarang kita melihat dampak dari tidak adanya gajah yang mengontrol petak B6. Kuda putih menjadi bebas mencengkram wilayah hitam. Sirov menggerakkan benteng ke A2, kemudian putih rokade,
benteng menyerang menteri, menteri F3, disusul menteri A7, kuda menyerang benteng. Di langkah ke-27, Sirov blunder dengan mengembalikan keunggulan kualitas. Seharusnya di sini dia melangkah benteng AD8. Tetapi dia mengundurkan kudanya. Tentu saja Kasparov memukul benteng, kuda dipukul. Jelas putih memiliki keunggulan. Yang pertama, perwiranya lebih aktif, dan yang kedua, dia memiliki pion bebas menakutkan setelah pion didorong. Sirov lalu melakukan serangan balik dengan menteri A3, menyerang gajah 2 kali. Kasparov memiliki cara mengatasi serangan hitam. Di sini dia tidak melindungi gajah, tetapi menteri ke F5. Jika menteri kali gajah, menteri D7 langsung memberi ancaman mat. Pion G6 mencoba meloloskan raja dari kematian. Menteri kali kuda, raja G7, pion bebas didorong. Dan jika menteri memukul pion E4, kuda menyerang menteri. Menteri ke F5, kuda D7, memberi ancaman mat di F8, dan ini memaksa hitam menukar menteri dengan kuda. Kita kembali. Sirov memilih raja E8, gajah C4, benteng menyerang gajah. Kasparov membiarkan gajahnya. Dia memukul pion H7 dengan menteri. Setelah benteng kali gajah, menteri skak, raja D7, kuda skak, forking benteng, raja E7, kuda kali benteng, menteri C5, benteng A1, menteri D4, benteng A3. Jika menteri kali kuda, benteng skak, raja E6, menteri kali kuda. Di sini Sirov tidak memilih memukul kuda, tetapi gajah C1 menyerang benteng. Direspon kuda E3, dan Sirov akhirnya menyerah. Sebab setelah gajah kali benteng, kuda F5. Atau jika gajah pukul kuda, benteng kali gajah. Putih memiliki pion bebas dan pion G7 terancam oleh menteri.